بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus ibu-ibu, para akhwat yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Kita berkumpul di Masjid Al-Mu'tazam di Jalan Cigantiri, Rejekong, Bandung, Jawa Barat. Oh, ini kan Cigantiri. Ya, semoga Allah selalu jaga tempat ini sebagai taman-taman menyubur iman, insyaallah. Begitu pula kita bersyukur Allah berikan wasilah untuk adakan kegiatan ini melalui Majelis Ilmu Al-Multazam, yang mudah-mudahan seperti makna dari Al-Multazam itu sendiri, Allah akan berikan keberkahan bagi kita insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita meluruskan niat di masjid ini untuk sama-sama belajar, untuk lebih mengerti bahwa kita manusia Allah ciptakan dalam bentuk ahsanut taqwim, ciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsan. Allah telah ciptakan manusia ahsan. Padahal ada makhluk lain yang diciptakan sama Allah. Jin pun diciptakan sama untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi ahsanut taqwim, itu bukan hasan, hasan baik, hasan terbaik. Allah letakkan pada penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsan. Sehingga manusia adalah makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan. Dan Allah memperjelas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Kami telah ciptakan kalian, kata Allah, dalam dua jenis, dzakar wa unsa, laki dan. Jadi yang tengah-tengah yang remeng-remeng nggak ada nih. Kita berkeyakinan bahwa Allah ciptakan manusia yang nggak laki, cuma dua. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, gitu kan. Falanuhyanu hayatan thayyibah. Ada kehidupan yang baik yang Allah janjikan untuk manusia yang memperjelas statusnya, lakikah dia, perempuankah dia. Nah, kebetulan kita akan mengkaji satu bab berkaitan tentang perempuan, karena judulnya ini bunga yang terjaga. Tentu orang bertanya, Ustadz, bunga apa itu sampai dijaga-jaga? Ya, bunga yang terjaga adalah wanita. Wanita sering sekali dijadikan sebagai simbol keindahan. Wanita dijadikan sebagai ukuran sebuah kesempurnaan. Bunga enak dilihat, bunga harum aromanya. Namun yang namanya bunga ini tidak lama. Usianya tidak lama. Seperti anak perempuan yang kita miliki, tidak lama akan diambil orang. Masa seperti itu? Atau mungkin dia menjadi sesuatu yang memang memiliki batas. Karena toh pada akhirnya perempuan akan dikembalikan pada kesempurnaan diri yang dikatakan aurat. Al-mar'atu, perempuan itu aurat. Kita kalau sudah dapat bayangan perempuan itu aurat, tentu aurat itu ada penjagaan khusus.
karena memang terlindungi, terjaga, terfasilitasi dengan tujuan untuk melayani. Islam, agama yang memandang perempuan ini dengan 4 kacamata. Kacamata yang pertama, Quran yang bilang bahwa yang namanya perempuan ini adalah libas. Kata Allah, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ini Allah yang berfirman. Allah pengen semua laki-laki tahu kalau perempuan itu adalah baju. Kalau perempuan jadi baju buat kalian, kalian pun siap menjadi baju untuknya. Jadi agama menginginkan perempuan mengerti bahwa hukum asal perempuan itu adalah libas. Silakan kita cari apa fungsi libas. Baju. Melindungi yang memakainya. Menyempurnakan yang memakainya. Mungkin memang baju diperuntukkan untuk sesuatu yang memang ditujukan. Baju seperti itu. Tapi intinya perempuan itu adalah sesuatu yang mendatangkan perlindungan untuk seseorang. Makanya ketika diyakini bahwa perempuan itu bukan tulang punggung, dia tulang rusuk. Ya. Nabi yang mengatakan innal mar'a khuliqat min dilan. Yang namanya perempuan ini tercipta dari tulang rusuk. Dila, tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Itu hukum asalnya. Maka dibilang perempuan itu adalah tulang rusuk, bukan tulang punggung. Artinya kalau tulang punggung ini menjadi penyangga yang Nabi ajarkan kita untuk makan dan minum, untuk sekedar mendirikan tulang punggung, tulang ekor kita. Kalau perempuan tidak. Perempuan adalah tulang rusuk. Makanya tulang rusuk itu nggak bisa dibebani. Tidak bisa. Dan agama menginginkan perempuan itu nggak terbebani, tapi terlindungi. Laki-laki diciptakan kuat. Dia akan menjadikan menjadi penanggung jawab untuk semuanya. Makanya ketika Islam menekankan bahwa perempuan itu tulang rusuk, wallahi, walaupun mungkin nggak sekuat tulang punggung, tapi tulang rusuk itu melindungi. Ya, kalau anak punya masalah di sekolah, emaknya yang maju. Oh, jarang kejadian kalau bapaknya yang maju. Padahal lemah, ujung-ujungnya nangis, gitu ya. Tapi ya memang fungsi tulang rusuk itu nggak sekuat tulang punggung sehingga dia melindungi organ tubuh. Dan jangan dibebani. Makanya jangan suka curhat-curhat sama perempuan, pasti bocor kemana-mana gitu. Karena nggak bakal kuat pegang rahasia. Sudah hukum asalnya sudah. Jadi para laki-laki harus tahu, jangan sok-sok curhat gitu ya. Ujung-ujungnya akan sampai selebar jalan. Lagi hubungannya via satelit sekarang. Islam menginginkan perempuan mengerti bahwa dia adalah libas. Yang kedua, perempuan itu adalah harsun. Harsun itu kayak ayat yang mengatakan nisa'ukum harthulakum. Perempuan kalian itu adalah ladang untuk kalian. Ladang ini ya fungsinya untuk menanam. Ladang ini untuk menyimpan sesuatu di ladang yang luas. Perempuan adalah ladang. Maka kalau perempuan sudah sadar kalau dia itu ladang, akan diletakkan sesuatu di dalamnya, jaga ladang tersebut untuk layak dititipi sesuatu. Yang ketiga, perempuan itu adalah madrasah. Nabi mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama untuk anak-anak. Allah nggak bilang, Nabi nggak sampaikan kepada kita bahwa bapak adalah sekolah buat anak, ya tidak. Ibu yang dikatakan sekolah. Makanya perempuan ini kalau mau dinikahin mesti punya perbendaharaan harta yang banyak. Baik harta berbentuk materi maupun harta berbentuk ilmu. Kan perempuan dinikahi sudah dilihat 4 hal. Limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Asbar bidati din taribatnya. Kata Nabi, perempuan itu silakan dinikahi, tapi lihat 4 hal dalam dirinya. Yang pertama, lihat nilai harta yang dia punya. Bukan terus jadi semua anak orang kaya termasuk di sini, tidak. Tapi yang dikatakan perempuan itu harus memiliki sesuatu yang dia miliki.
perempuan mesti pintar. Nabi itu nikah sama Khadijah. Itu Khadijah itu janda 2 kali. Nabi itu suami yang ketiga. Iya, kalau inget-inget emang zaman Nabi nggak ada perawan. Banyak. Kalau Nabi mau, banyak yang nawarin diri untuk menikah sama dia. Cuma kan permasalahannya, laki-laki, Rasul ini mewakili, dia tahu rumah tangga ini berujung kepada istilah bahtera. Yang tidak mungkin bahtera itu berlayar tanpa gelombang. Koda mesti berilmu. Karena kalau nggak berilmu, gelombang yang membuat perahu itu berjalan, dianggap ujian yang mematikan. Lelaki yang berilmu tahu bahwa bahtera rumah tangga ini nggak mungkin sampai ke tujuan kalau nggak ada gelombang. Maka dia berilmu. Waktu Adam sendiri di surga, bukan nggak ada buah khuldi, Adam tahu ada buah khuldi. Bertahun-tahun aman, dia minta pasangan, diberikanlah Hawa. Mulai masalah. Gara-gara istrinya ini Hawa, Adam terjebak dalam kesalahan. Tapi mulianya ada, memaklumi. Karena hukum asal perempuan dijaga dan dilindungi. Adam berdoa ketika dia berbuat salah karena istri mengajak dia berbuat salah. Doa Adam. Rabbana zolamna anfusana. Adam menggunakan kata Rabbana. Rabbana itu ada ada kata ya Tuhan kami. Naknya itu sifatnya kata ganti, orang kedua jamak. Orang pertama jamak. Rabbana, duhai Tuhan kami. Dia nggak mengatakan Robbi, Tuhanku. Karena ini istri ya tanggung jawab dia. Dan saat itu nggak ada orang kecuali mereka berdua. Ini mulianya Adam dan laki-laki sudah meniru itu. Jadi kalau istri bikin salah, ngajak berbuat salah, nggak tahu kalau istri berdoanya apa Robbi firli atau apa sih nggak paham. Punya aku. Tapi kalau laki-laki suruh Rabbana, duhai Tuhan kami, duhai Tuhan Adam dan Hawa. Zolamna anfusana. Adam dan Hawa telah berbuat zalim. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan Adam dan Hawa, lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa ini rugi. Betul-betul memiliki stok maklum, dia tahu Hawa berbuat salah, cuma karena pasangannya dia yang minta maaf. Dan nggak suka mencari salah pasangan, karena dia mencari teman hidup. Nabi itu menikah dengan perempuan yang lebih tua, bahkan seorang janda itu bukan pelampias syahwat, tapi memang melihat prospek ada teman hidup dalam kehidupan. Ini Masya Allah, bunga yang terjaga ini ada beberapa target untuk jadi seperti itu. Punya alasan lah kenapa dia dijaga gitu. Dan yang keempat, perempuan itu dipandang dalam agama namanya mar'ah. Al-mar'ah. Al-mar'ah itu artinya mir'ah, kaca. Perempuan jadi tolak ukur kebaikan anak-anaknya ke depan. Tenang tidaknya rumah tangga tergantung istrinya. Karena yang mengatakan home sweet home, baiti jannati, itu adalah Aisyah. Itu bukan hadis. Perkataan sahabiat. Istri Nabi yang mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Dan surga itu di dalamnya pasti ada bidadarinya. Wanita bidadari dalam rumah tersebut. Menjadi sebuah bentuk penempaan karakter anak ke depan. Dan ulama sering mengatakan kalau rumah itu little boarding, pesantren kecil yang kita miliki. Yang kalau kita pelajari, akan banyak syarat-syarat kita memilih tempat untuk menjadi tempat tinggal kita. Dan lelaki itu orang yang pada akhirnya akan kembali ke surga. Maka surga yang dimaksud adalah la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman sa. Surga itu yang dimaksud bukan fisiklinya. Karena bentuk fisik surga itu mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatra ala kulli qalbin basar. Surga itu indah, kita dengar kayak gitu. Tapi kan mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Cuma kita yakin surga itu adalah sesuatu yang indah, yang semua orang menghayal untuk memasukinya. Makanya perempuan ya harus tahu, kalian tinggal di surga, bagaimana supaya surga seperti yang kita tahu.
Di dalamnya tidak ada kata-kata buruk, kata-kata yang tidak ada manfaat, bahkan tidak ada teriakan di dalamnya. Karena demi Allah, rumah yang diberkahi, rumah yang tidak ada teriakan di dalamnya. Agak susah, ya kita belajar supaya nggak susah. Karena kita kan cuma baiti jannati, rumahku surgaku, di dalamnya piring terbang. Rumahku surgaku, di dalamnya anak belepotan, bu amis, kayak mochi, betul, berdaki berantakan. Baiti jannati, rumahku surgaku, di dalam nggak ada ketenangan. Agama bukan hayalan. Agama itu hukum sebab akibat. Makanya Ustadz, ini bunga yang terjaga, maksudnya apa Ustadz? Ya, wanita yang mesti dilindungi. Wanita yang mesti dilindungi, al-mar'atu aurah. Target perempuan yang dilindungi dalam agama, yakni bertujuan untuk mengembalikan fungsi perempuan dalam agama. Ya, ketika Nabi perintahkan lelaki untuk berumah tangga, beliau memberikan bayangan bahwa yang namanya pernikahan itu fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Bikin aku bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Tujuan menikah memperbanyak umat Muhammad. Manfaat nikah banyak. Salah satunya apa? Yuridul afaf, supaya kita nggak berzina. Tujuan nikah macam. Tapi kalau manfaat nikah banyak macam hal. Tapi kalau tujuan nikah, Nabi mengatakan, fa inni mukassiru bikumul umam yaumil qiyamah. Buat aku ini bangga dengan banyak umat pada hari kiamat. Tazawwadul wadudul walud. Makanya kamu laki-laki jangan asal nembak, gitu loh. Jangan asal dapat. Walaupun innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Tapi kan Nabi kasih bocoran. Tazawwadul wadud al-walud. Kamu, hei laki-laki, nikahlah dengan al-wadud. Al-wadud itu artinya perempuan yang penuh ulas asih. Di mana dia wanita yang tercipta dan terlindungi untuk mendatangkan manfaat. Siap memaklumi bahwa dia menikah dengan seseorang yang sifatnya manusia. Yang tidak ada yang sempurna. Sehingga karakter pribadi perempuan yang Nabi katakan, adanya kufur asyir ini menjadi semangat untuk dijauhi gitu loh. Jadi jangan minta dimaklumi. Karena nanti banyak sekali orang yang minta dimaklumi. Habis aku kan perempuan saat gitu. Ya gimana namanya perempuan gitu ya. Agama kalau ngasih bayangan perempuan banyak di neraka kan mengintimidasi perempuan. Kenapa banyak di neraka perempuan sih? Ya di neraka paling banyak, di sorga juga paling. Bahkan di sorga itu satu laki-laki yang soleh diberikan satu bantal yang isinya 70 bidadari. Bidadari perempuan bukan? Satu laki 70 bidadari. Berarti banyakan siapa? Banyakan perempuan juga. Di neraka banyak, di surga banyak. Coba kalau di neraka ini kan beliau mengatakan bahwa adanya kufur asyir. Karakter perempuan yang gampang sekali melupakan kebaikan yang dia terima. Yang dia ingat kurangnya. Suami bilang, "Dek, kamu kan sudah saya fasilitasi. Itu ada motor, ada mobil. Pakai dia buat kajian. Ingin majlis ta'lim itu al-mumtahanah tuh. Ada kajian di Al-Multazam itu. Ya, saya udah fasilitasi ya, pakai. Jangan mungkin-mungkin ya mas. Memang motor kamu yang beliin. Tapi kan spionnya aku yang ganti. Motornya lupa, yang diingat spion yang dia pasang. Mobil pakai. Kalau memang kamu takut ada ikhtilat di jalan, mobil. Jangan tunggu-tunggu terus. Aku tahu mobil kamu yang beli. Tapi kan plat nomor aku yang pasang. Ini kufur asyir. Yang baik dilupakan, yang buruk diingat. Satu keburukan merusak sekian juta kebaikan. Perempuan hati-hati. Ya, gampang sekali untuk patah kecewa. Padahal dia menikah dengan manusia. Yang pasti berbuat salah. Ketika dijelaskan tentang ayat-ayat yang sering dipakai untuk orang nikah. Yang suka kondangan kan suka dapat undangan tuh. Biasanya di balik kartu undangan itu di pojokan kiri atas ada ayat Ar-Rum ayat 21 tuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kata Allah, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah
Allah jadikan pasangan dari jenis kalian. Litaskunu ilaiha, untuk kalian tinggal bersama dia. Kata tinggal bersama dia yang mendatangkan mawaddah warahmah adalah bagaimana Anda tinggal dengan dia, Anda bisa bermanfaat buat dia, bukan mengambil manfaat dari dia. Karena tadi, ini ayat kalau diperuntukkan buat laki-laki, litaskunu ilaiha, supaya kamu tinggal bersama dia. Dia sejenis dengan kamu, dia manusia. Mudah-mudahan dengan kamu dengan dia akan tercipta sejuta manfaat. Kamu tahu, kamu nikah dengan dia kan dengan alasan apa tadi? Kalau yakin, bismillah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bulat tekad, tawakal sama Allah. Qur rabbiyallahu sumastaqim. Katakan, Tuhanku Allah istiqomah. Yang penting bahtera ini alal yabas. Yang penting bahtera rumah tangga di atas jalur. Innas safina la tajri alal yabas. Karena yang namanya perahu ini nggak mungkin sampai ke pelabuhan kalau jalurnya nggak betul. Tidak akan pernah yang namanya sampan bergerak tanpa dayung di kayu. Ada usaha, ada. Beliau katakan kepada laki-laki, man istata'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu. Nikah itu lambang kemampuan. Bukan cuma mampu melayani secara biologis. Tapi dia tahu ada dosa yang mungkin perempuan lakukan kalau sebab kita bikin. Makanya ketika Nabi mengatakan, wahai laki-laki, hiyarukum linnisaikum. Yang paling baik di antara kalian, wahai laki-laki, kata Nabi ini, yang paling khiyar dengan perempuan kalian. Perempuan yang dimaksud ibu. Perempuan yang dimaksud adik kakak perempuan kita. Perempuan yang dimaksud istri kita. Atau mungkin anak-anak perempuan kita. Tulang rusuk yang bengkok ini bukan cuma istri. Semua perempuan yang memiliki ibu maupun tulang rusuk yang bengkok. Kalau udah maunya. Kamu paksakan pasti patah. Apalagi ibumu bukan ibumu yang 20 tahun yang lalu. Sifat cemburu tetap dia miliki. Laki-laki jangan menganggap keputusanmu itu membuat dia suka melihat kamu berhubungan dengan wanita lain. Kadang-kadang gandengan tangan kita di hadapan ibu kita itu gak membuat dia senang. Walaupun yang kita gandeng istri kita. Ma, kami jalan dulu Pak ya. Bahkan sepakat perjalanan kami dilancarkan. Ya amin. Gandeng nih pasangan kita nih. Kita berbalik badan. Ibu kita tuh ngelihat tangan, ya Allah. Udah berapa lama tangan keriput ini gak digandeng kayak gitu. Timbul cemburu. Apalagi kalau usianya sudah gak muda lagi. Saya sering sampaikan kalau puncak umur itu kan 40. Pas 142 mundur, 39, 38. Umur 50 tuh kayak umur 30. Umur 60 kayak umur 20. Umur 70 kayak umur 10. 75 kayak 5 tahun, 80 bayi. Sekarang usia ibumu berapa? Kira-kira di situ. Di fase tersebut, dia akan seperti anak kecil. Yang wujudnya orang tua, tapi batinnya anak kecil. Yang butuh perhatian, butuh didului. Orang tua nggak nuntut lebih. Orang tua cuma senang kalau anaknya sampai kapanpun tetap bocah kecil di hadapan dia. Orang tua nggak butuh sesuatu. Yang dia butuhkan, dia pernah melahirkan seorang. Kadang-kadang suka diarahkan sama ulama, kamu kasih nafkah dong ke ibu kamu, wahai laki-laki. Oh, ibu saya kaya kan, kayak dia sama saya. Jadi saya mau kasih, malu lah, kasih. Kaulah tanaman untuk. Ketika tanaman sudah tumbuh, grow up-nya bagus, yang nanam nungguin buah. Memang beli durian pakai duit sendiri, bangga punya duit. Ya, tapi kalau bisa metik durian dari pohon sendiri lebih bangga. Enak loh kita punya duit umroh. Jadi makmum di belakang Sesudes di Masjidil Haram. Seneng lah ulama ngimamin kita. Tapi wallahi lebih senang lagi nanti ketika kita menjadi makmum anak kita. Ini yang manusiawi sekali. Mereka suka sekali memetik buah dari pohon yang dia tanam. Karena agama kita ini mendidik kita untuk hias. Tanam, panen. Tanam, petik. Bisa beli buah-buah, kalau orang punya uang, tapi metik buah dari pohon sendiri lain rasanya. Itulah orang.
Dia cemburu, bukan dia senang. Ya, dia senang secara manusiawi. Anaknya sudah menikah dengan orang yang disuka. Cuma kalau ingat-ingat dulu saat kami ajarkan ini anak jalan, tidak, tidak. Sekarang dia sudah bisa berlari, meninggalkan yang ngajarin jalan. Saya sering ngomong sama orang-orang tua, saya dekat sama orang-orang tua. Suka tanya, gimana Bu? Nah, di rumah seperti apa? Ya Allah Ustaz, di rumah tuh sekarang sepi. Ibu juga kalau ingat-ingat kayak pernah punya anak deh. Maksudnya gimana Bu? Iya, di rumah dulu, tapi satu-satu. Yang perempuan dibawa orang, yang laki ngambil anak orang, pindah tempat. Ya Allah betul ya. Lahir sendiri, ujungnya pun sendiri. Masya Allah. Ini kalau dia sadar seperti itu, dia mengerti bahwa pada akhirnya kita sendiri, kita butuh agama. Kita butuh agama. Dan agama yang membuat kita tidak pernah khawatir dalam kesendirian. Seperti bayi yang lahir sendiri, gak mampu macam-macam. Allah sempurnakan dengan kasih orang tua. Orang mana yang gak suka melihat bayi? Semua orang suka melihat bayi. Artinya Allah fasilitasi. Makanya kalau dibilang, saya nggak bisa beraktivitas, saya nggak bisa, tangan saya kurang berkah, kaki saya kurang, saya ini orang yang bisa wallah, bayi pun sama. Ketika ada ikatan antara manusia dengan Allah, Allah yang bakal fasilitasi. Jangan suka takut dengan kesendirian. Karena kita punya Allah. Kita punya Allah. Sehingga untuk mengembalikan fungsi kita tercipta untuk ibadah, lebih mudah kalau kita kenal sama Allah. Namanya istirja. Istirja itu mengembalikan semua ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kalau zikir pagi, wa ilaihi nusur. Kalau zikir sore, wa ilaihi masir. Allah tempat kembali. Ini bunga yang terjaga. Bunga yang diharapkan sampai nanti maksimal dia merekah. Menjadi pandangan mata yang indah. Karena orang mana yang gak senang lihat bunga? Bohong kalau orang lihat bunga nyureng, bunga apa ini? Ya Allah, bunga apa gitu kan? Karena bunga sesuatu yang menarik. Tapi sangat menarik. Kesan dalam sajak dan puisi tentang bunga itu kalau dibukukan, wah, lembaran dunia kurang itu jumlahnya. Nah, disitulah ulama mulai menyampaikan rumus-rumus kehidupan untuk menjaga bunga. Kalau perempuan-perempuan diamsalkan bukan bunga, dunia mengakui bahwa perempuan itu seperti mutiara. Mutiara dalam cangkang yang berlumpur. Tidak pernah yang namanya mutiara kotor dengan lumpur. Bahkan cangkang yang tak ada harganya mulia karena ada mutiara. Perempuan seperti berlian, bongkahan batu dalam batu yang berumut di atas tumpukan batu gunung yang kotor. Tapi harga sebuah batu besar tersebut tinggi karena ada potekan permata di dalam. Itulah perempuan. Kami orang-orang laki bangga punya perempuan. Allah. Dulu kami senang kalau punya anak laki. Kami punya nasab yang tak terputus. Alhamdulillah punya anak laki, nasab tak putus lah ya. Tapi ketika kami punya anak perempuan, ya, lebih kami bersyukur. Ya, karena pada akhirnya nanti yang mengerti ayahnya adalah anak perempuannya. Ya orang laki juga sayang, cuma dengan cara dia. Karena fitrahnya laki-laki ini kan kayak burung yang terbang pagi balik sore. Perempuan kan ngelinter di rumah. Saya suka sampaikan di beberapa kajian tuh kalau anak laki ya ngelihat kita lelah capek biasa aja. Kalau nggak disuruh dia nggak merespon. Kalau ngambilin air baru itu pun asal aja. Tapi kalau orang perempuan kadang-kadang dekat sama ayahnya nggak diminta pun datang itu minum. Ada kebanggaan bisa ngasih ayahnya. Dan si ayah juga tahu umur anak perempuan ini sebentar. Wallahi sebentar. 16 sampai dengan 20 atau mungkin lebih sedikit. Dan ada nanti orang yang baru dikenal untuk melamar ini. Saya suka bilang tuh, makanya kalau punya anak perempuan, wahai para laki-laki, wahai para ayah, nanti kalau dia menikah, nggak usah panggil ustadz untuk khutbah nikah. Kamu ayahnya yang berkhutbah. Supaya si mantu ini lebih berasa. Kalau dia menikah dengan sosok anak seorang manusia yang terjaga dan terlindungi.
Anak perempuan yang mau nikah, si bapak ijab kabul, sebelum ijab kabul ada khutbatul innalhamdulillah nahmadu dan seterusnya. Kemudian diberkata, wahai lelaki di hadapanku, sebentar lagi akan terjadi ijab kabul di antara kita. Kalau kau katakan gabil tu tazwijah wa nikah bimahrin madkur, kuterima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Kau ambil dari pundakku tanggung jawab. Pada ini wanita, anak. Sekarang perempuan ini adalah milikmu. Kami orang tua jadi hitungan yang kedua dalam hidupnya. Tapi tolong, asal kau tahu, kami besarkan ini anak dengan cinta. Tidak ada yang syubhat apalagi yang haram yang masukkan ke badannya. Wallahi, jangan pernah kau tidak siapkan maklum untuknya. Hai laki-laki, aku tidak kenal kamu. Tidak kenal kamu. Cuma aku berhusnuzon, kamu orang baik. Alasannya, ini perempuan anakku kudidik jadi soleha. Perempuan soleha buat laki-laki yang soleh. Tolong jangan rusak pendapatku tentang kamu. Tapi dia manusia, dia punya tulang rusuk yang bengkok. Yang kalau dipaksakan lurus, siapkan maklum untuknya. Maklumilah, kau nikah dengan perempuan yang penuh dengan salah. Tolong, kalau satu waktu nanti kamu lelah untuk memaklumi dia, jangan sia-siakan dia. Balikan dia kepada kami orang tua. Dari kecil kami mendidik anak perempuan dengan sejuta maklum. Nah, kau ingat, nah, dulu kau berbuat 10 kesalahan. Ayahmu siapkan 11 maaf untukmu. Kalau dulu kau pernah berbuat 100-an kesalahan, orang mencibir menghina kamu, wallahi, kami orang tua menyiapkan 101 maklum untukmu. Jangan sia-siakan. Muliakan dia dengan kemuliaan yang Islam ajarkan pada kamu. Jangan kau pendekkan kerudungnya. Jangan kau paksa syariat untuknya sehingga patahlah dia. Ajarkan dengan bahasa cinta. Siapkan maklum. Kau menikah dengan manusia, tepatnya salah dan dosa. Ini pengantin digituin sama mertua, bingung mau macam-macam juga. Subhanallah, itu ukuran perempuan dalam agama. Terlindungi dan terjaga. Nah, target yang kita kaji pada hari ini, bunga yang terjaga. Kita disuruh betul-betul mengembalikan kepada alasan kenapa bunga mesti dijaga. Yang pertama, kata ulama, targetkan wanita yang kau miliki. Ibumu kah, adik kakak perempuanmu kah, atau anakmu, atau mungkin saudara perempuanmu yang lain secara umum. Jadikan mereka orang yang mentaati agama dan sangat mencintainya. Jadikan mereka orang-orang yang taat dalam agama dan sangat mencintai agama. Kalau bahasa kita orang-orang Jakarta, bikin nih anak doyan sholat. Bikin nih anak doyan ngaji. Karena kalau dia udah doyan sholat, katanya dia pergi nggak bawa mukena, dia tanya sama orang bisa pinjam mukena gak? Ya. Atau mungkin bajunya jadi mukena buat dia. Sehingga nggak ada alasan orang kalau doyan sholat, di mana tempat pun dia akan maksimalkan untuk sholat. Didik nih anak doyan ngaji. Karena orang kalau udah doyan ngaji, taruh kata nggak bawa Quran, ya Allah, di masjid banyak dia bakal baca, dia bakal pinjam tuh Quran. Ya, kayak anak-anak sekarang doyan sama handphone, di mana aja megang handphone. Doyan. Mau tidur megang handphone. Mendusin malam ngecek handphone. Bangun pagi, masuk. Oh, handphone yang dilihat duluan. Tapi kadang-kadang di angkot pucet, pertak. Ngapain pucet? Handphone ketinggalan. Saking cinta sama Quran. Cinta dia sama handphone. Nggak pernah dia nggak tinggal. Dan hampir semua manusia di tangannya ada handphone. Ya dengan satu bahasa kan kebutuhan, fasilitas. Iya. Maksudnya begitu. Kalau kita sudah merasa butuh, nggak akan pernah kita lupakan. Nah ulama mengatakan coba deh. Balikan ke hukum asal. Ini perempuan tercipta untuk mentaati agama dan sangat mencintainya. Bagaimana dia bisa taat dengan agama? Karena dia tahu itu kan qanid. Untuk sampai level taat di surat Al-Ahzab ayat 35,
Allah berikan level manusia. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Kata Allah, Islam laki maupun perempuan, iman laki maupun perempuan, baru qanit taat patuh laki maupun perempuan, baru shadiq shadiqat orang yang betul dalam beragama laki maupun perempuan. Nggak bisa kita ngomong aku taat tapi lifting saja nggak bisa. Karena ketaatan ini timbul karena ilmu. Ya. Orang-orang bisa merasakan halawatul iman atau hilyatut talibul ilm. Orang bisa merasakan manisnya iman, manisnya beribadah, atau hilyatut talibul ilm. Sangat merasakan manisnya nuntut ilmu kalau tahu sebab. Tahu sebab. Ini orang bisa taat ya karena dia seorang muslim, karena dia orang yang beriman. Wajarlah kalau dia taat, dia rasakan manisnya iman. Ketika dia merasakan manisnya iman, dia hirsun. Dia menjadi orang yang tahu hidup ini ke depan lebih baik. Nggak ada yang bisa mencegah orang yang paham tentang kebaikan untuk dia berbuat kebaikan. Makanya kata Imam Syafi'i itu orang menuntut ilmu ya mesti memiliki 6 hal. Yang pertama, zaka, cerdas. Yang kedua, hirsun, kemauan yang kuat untuk jadi lebih baik. Yang ketiga, ijtihadun, ada sungguh-sungguh karena tahu hidayah dengan kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lihat. Dia orang yang hirsun, dia orang yang tahu ke depan mesti lebih baik. Dan caranya dengan mentaati syariat. Agama ini kan jalan hidup, way of life gitu ya. Jalan hidup. Dan Allah turunkan agama ini untuk kehidupan yang baik buat manusia. Maka di An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Falanuhyanahu hayatan thayyibah. Kami pasti berikan kehidupan yang baik. Dia akan datang. Siapa yang dijanjikan sama Allah? Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapapun yang beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia, asal imannya stabil, Allah berikan kemuliaan, kehidupan yang lebih baik. Nah, perempuan disuruh taat. Bagaimana target dia bisa taat? Tadi, ayo didik anak-anak kita atau diri kita. Perempuan merasakan seperti ini, kau anak, kau orang tua, atau kau perempuan secara umum, ya coba baguskan keislamanmu. Baguskan keislamanmu. Jangan sampai Anda mengaku seorang muslim, tapi tingkah laku kamu dipertanyakan. Islam ini agama yang total. Sampai Allah mengatakan, udhulu fisilmi kafir. Masuklah Islam secara menyeluruh. Udhulu fisilmi kafir. Masuk Islam secara menyeluruh. Dan di Islam semuanya diajarkan. Karena rekomendasi Allah. Inna dina indallahi Islam. Rekomendasi Allah. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan kalau nanti ada orang mencari kebenaran selain daripada Islam, la yuqbala minhu, enggak bakal diterima. Kalau enggak bakal diterima jangan dipaksain. Kenapa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena di akhirat rugi nanti. Anda beramal dengan amal yang Islam tidak ajarkan, cuma banyak yang Anda perbuat dengan amal tersebut, padahal Islam nggak ajarkan. Hati-hati, ujungnya di akhirat nanti, wujuhu yawma idzin khasi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin. Nanti wajahmu tertunduk malu di akhirat. Amilatun nasibah, kamu beramal soleh, cuma dibatalkan sama Allah semuanya. Lah kok bisa, Tat? Imanmu dipertanyakan. Kamu cuma merasa berbuat baik. Agama bukan perasaan. Walaupun dengan baiknya agama, perasaannya baik. Agama bukan perasaan. Perasaan saya udah bener ya, Tat. Ya Allah, Tat, perasaan sih saya udah banyak sholat lah, Tat. Doa apa lagi? Saya berani adu doa, Ustaz, banyakkan saya kali, Tat, gitu. Sholat gitu, Ustaz. Sholat apa yang saya nggak kerjain, Tat? Kadang-kadang habis sholat bingung apa lagi ya, gitu loh. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Sholat apa lagi ya?
saking banyak sholatnya gitu ya. Tapi bukan jumlah bilangan angka sholatnya, mukodimanya betul tidak. Jangan Anda sholat, Anda nggak tahu sholat ke siapa. Ya ke Allah, Ustaz. Iya pasti ke Allah semua. Semua juga bisa bilang Allah. Cuma kenal gak Allah? Maksudnya gimana, Ustaz? Ya kamu harus tahu Allah. Allah itu kata Ibnu Katsir dalam tafsir Allah, Bismillah, dalam Ibnu Katsir dikatakan Allah itu ilah wa wala. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wa wala, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maka Allah yang kita sembah, lafzuz zalalah. Zat yang agung, yang tidak pernah cukup beribadah kepadanya. Kalau Anda orang yang kenal Allah, maka ibadah Anda itu lebih senang baru mulai ketimbang sudah selesai. Artinya begini, orang kalau senang sama Allah, tahu cara beribadah sama Allah, itu dia nggak pengen selesai itu yang namanya ibadah. Ibadah secara umum ya. Ramadan yang kita contohin. Orang kalau sudah cinta sama Allah, dia berpuasa di bulan Ramadan, Ramadan mau habis pada nangis di itikaf di masjid. Karena sedih, siapa yang jamin ketemu sama Ramadan yang akan datang. Walaupun banyak orang yang senang sama Ramadan, lebih senang lagi kalau Ramadan udah mau habis. Sering kayak begitu. Puasa, kalau pagi, waduh, mukanya ruwet semua. Giliran udah sore, berbinar semua. Senang aja, udah selesai puasa. Bukan nggak boleh ya, senang sudah ibadah. Cuma maksud saya ini, kenapa sih urusan ibadah sama Allah kok kita cari akhir bukan awal? Sementara Tuhan yang kau sembah ilah wa wala, yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Terus. Karena dia kenal Allah. Dia tahu betapa indahnya mengembalikan semua ke Allah. Itu orang yang taat, menit. Orang yang betul-betul mengerti. Dia senang kalau sampai dia menikah, dia berumah tangga, dia bisa ibadah. Ya, sampai Nabi mengatakan tazawadul wadudul walud. Ya, al-wadud, al-walud, al-aud. Al-wadud yang penuh cinta kasih, al-walud banyak anak, al-aud. Al-aud itu allati idza zulimat qalat hadiyadi fi yadik la adu ghamdan hatta tardah. Ini langka nih manusia ini sekarang. Perempuan yang dikatakan al-aud itu perempuan yang enggak flying victim. Enggak gampang cari kambing hitam. Kalaupun terjadi keburukan, walaupun dia sudah berbuat kebaikan, dia enggak salahkan orang, dia salahkan dirinya. Ini langka sekali. Kenapa? Berbuka diri untuk dikritisi. Sehingga ke depan dia jadi lebih baik. Enggak jadi perempuan yang baperan. Kadang kita cerita kayak begini nih baik yang denger online. Saya nggak tahu didengar apa enggak, siapa sih saya nggak tahu. Tapi kalau udah Ustadz mulai ngomong masalah perempuan, ternyata ada yang japri. Ustadz ngomongin aku sih. Ngomongin aku. Lu sampai. Nggak begitu bahasa agama. Orang kalau nuntut ilmu, wallah kayak mayit dimandiin, udah nggak bisa bergerak. Memang begitu menuntut ilmu. Tujuannya lebih baik. Kamu harus taat. Dan taat itu proses Islam, iman, taat. Baru bicara benar. Tidak ada kebenaran dalam agama tanpa ketaatan. Seperti tidak ada ketaatan tanpa iman. Pun iman tanpa Islam tidak ada. Karena non-muslim pun mengatakan kami orang beriman dengan agama kami. Dulu ketika Umar Ibn Khattab memegang lembaran Taurat, Nabi tegur, apa yang kau pegang itu? Kau tidak yakin dengan yang kau bawa? Masih baca-baca Taurat. Kata Nabi, kalau Nabi Musa masih hidup, dia akan datang kepadaku untuk bermakmum denganku. Umar langsung mengatakan, raditu billahi robba, wabil islami dinah, wabil muhammadin nabi. Ini sempurna sudah. Kamu harus patuh dalam agama. Baguskan iman, kamu akan taat dengan sendirinya. Kalau kamu sudah taat, agamamu benar. Di Al-Ahzab 35 itu tahapannya Islam, iman, patuh, benar. Enggak mungkin orang bisa benar dalam agama kalau Islamnya rusak, imannya rusak, apalagi enggak patuh. Kata. Karena kebenaran yang kau miliki sekarang dengan proses yang betul tadi akan mendatangkan ujian. Dan hidup ini ujian. Makin baik agama orang, makin kencang ujiannya. Jangan dibilang orang tuh nggak diuji, makin beriman. Ya. Karena banyak orang berpendapat, oh dia sitat, udah soleh banget, nggak bakal diuji dan innalillah. Ujian yang paling berat, ujian Nabi dan Rasul. Karena Allah mengatakan, qayattu abdi min ibadi bibtilaihi. Salah satu cara Allah mengikat tali kasih dengan hambanya,
Allah uji hamba. Dengan diuji, dia tahu diri. Surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Di ayat yang kedua Allah mengatakan, Allah mengatakan bahwa hasiban nas aitraq ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka akan diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah uji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Dengan ujian ini kami tahu siapa yang jujur dalam agama, siapa yang tidak. Makanya di Al-Ahzab 35 tadi, setelah sodik benar, di level yang kelimanya apa? Was-sabirina was-sabirat. Orang yang sabar. Dan gak bisa orang dikatakan sabar tanpa tahapan ini. Temen aku lagi gak. Aku bilang sabar ya dek. Malah marah. Lu gak ngalamin sih yang gue alamin gitu kan. Ya karena situ nyuruh orang sabar gak tahu iman dia. Allah saja nyuruh orang sabar bilang iman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman sabar. Karena gak bisa orang beriman tanpa sabar. Begitu pula sebaliknya. Kalau kamu sudah bisa bersabar, level imanmu baik. Karena sabar itu bisa jadi alat bantu meminta pertolongan. Yang Allah firmankan, wasta'inu bis sabri, minta tolong dengan sabar dan sholat. Dan cara Allah mendatangkan kesabaran, Allah uji. Manusia diuji sama Allah. Ujian ini yang mendatangkan kesabaran. Bukti dia sabar apa? Level berikutnya di Al-Ahzab tadi. Wal khashi'ina wal khashi'at. Orang yang khusyuk. Karena sabar itu sama pasrah hampir mirip. Oh temen aku sabar banget. Hidupnya susah dari dulu Allah ya. Cuman gitu gak demen sholat. Bukan sabar. Pasrah itu orang. Emang gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya udah saya pakai kedebong kanyut lah. Gimana gelombang pokoknya. Tapi kalau orang yang betul-betul sabar. Identik sama iman. Makanya Nabi mengatakan, fa inni uhibbul masakin, aku mencintai orang-orang miskin. Karena dengannya aku melihat kesabaran. Dengannya aku melihat kesabaran. Dengannya aku melihat bahwa kedekatan Allah dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan dia tahu Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Sehingga dia berhusnuzan sama Allah. Ya, masalah yang bertubi-tubi ini dia tahulah. Seperti badai yang pasti berlalu. Yang penting jangan diem. Bergerak, ada usaha. Pertontonkan kepada Allah bahwa kita makhluk yang tercipta untuk beribadah. Susah, senang kita ibadah, itu bukti sabar. Baru nanti dewasa, dengan waktu dia bisa khusyuk, akhirnya dia berpikir bagaimana mencegah bukan mengobati. Nah, cara agama ini kan mencegah apa? Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang yang bersedekah. Sehingga senangnya orang bersedekah sebagai bukti tameng hidup menolak bahaya. Kata Nabi, as-shadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Yuk kita bikin perempuan yang kita miliki ini, kata ulama, yang pertama mentaati agama dan bagaimana dia mencintainya. Ya, karena Allah tuh bisa jatuh cinta sama orang yang senang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Jadi bukan kita didik sholat 5 waktu saja, bikin dia enjoy dengan sholat 5 waktunya. Kalau dia sudah enjoy dengan 5 waktu sholat yang dia gugurkan, dia akan menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Begitu pula ibadah lain, puasa, atau mungkin zakat, jadi sedekah, haji, jadi umroh, itu kan sunnah ya. Dia akan menyempurnakan kewajiban yang dia gugurkan, karena memang kenikmatan dia dalam beragama dia rasa. Makanya dikatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Bahasa Allah gitu kan. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Bukan berarti yang wajib disepelekan, bukan, karena standar. Wajib itu fitrah. Anda jangan sombong dengan sholat 5 waktu, emang harus sholat. Butat, saya punya teman perempuan begini agamanya. Oh di komplek mah nggak ada yang kayak dia. Ah serius? Apa alasan kamu bilang dia soleha? Pakai kerudung. Itu mah wajib gitu loh ya. Nothing spesial, itu mah wajib, kirain
Apalagi adik lakinya itu tak begini, adik lakinya. Jarang kita ngeliat anak muda kayak dia deh. Kenapa? Sholatnya 5 waktu. Iya. Emang harus. Kita dicipta untuk kewajiban yang itu. Tapi cinta Allah datang ke perempuan yang berhijab, menggunakan hijab ini menolak pandangan, bukan mancing pandangan. Karena fungsinya hijab itu menolak pandangan, bukan memancing. Hari gini orang berhijab pun bisa main TikTok. Mengatasnamakan jual beli dan lain-lain gitu ya. Berarti kan fungsi pakaiannya nggak nolak pandangan, memancing pandangan. Sunnahnya itu sudah pakai hijab, tolak pandangan. Makanya ada ulama sebagian mengatakan baju hitam lebih baik, baju gelap lebih baik, walaupun bebas baju apa saja. Nggak harus hitam juga ya. Artinya bebas. Yang penting bisa nggak nolak pandangan. Karena rata-rata lelaki ya nggak merespon orang pakai baju hitam. Lebih aman seperti itu kan. Kau seperti mutiara dalam cangkang yang berlumpur tadi. Orang mana yang suka ambil cangkang? Kecuali dipastikan ada mutiara di dalamnya. Gitu kan. Terlindungi. Dia orang yang tahu sekali kalau memang hidup ini ujian. Makanya dia maksimalkan bagaimana cara mendatangkan kebaikan. Surat An-Nisa ayat 34. Ya, kalau tadi dijelaskan tentang bagaimana menjadi orang yang taat dengan proses Islam, iman, taat benar. Kemudian benar itu siap diuji. Karena mau nggak mau kita akan diuji di atas dunia. Dan dunia ini medan ujian. Kita nggak bisa menghindari ujian. Aku tuh kalau berdoa ya Ustaz, ya Allah, jauhkan hidupku dari ujian. Suruh beli kain kafan. Nggak ada orang nggak diuji, orang pasti diuji. Karena untuk naik kelas sampai ke surga yang paling tinggi ya diuji kita. Kalau nggak ada ujian, ya kelasnya kita. Dan orang yang diuji sama Allah karena ikatan yang kuat antara dirinya dengan Allah. Namanya akidah. Atau siku bil kuwah. Ikatan yang kuat inilah yang menjadi penyebab ujian, bukan azab. Karena orang suka tanya, Ustaz, apa beda ujian dengan azab? Ya jelas beda. Ujian bahasa Indonesia, azab bahasa Arab. Ujian dengan azab hampir mirip. Judulnya ini Allah turunkan ujian secara umum. Kalau buat orang yang baik, memang ujian. Nabi Nuh, Rasul. Punya bini durhaka, ujian. Adam dan Hawa punya anak bunuh-bunuhan, ujian. Jangan dibilang Nabi Nuh sih gak bisa milih bini, gak begitu bahasa. Buktinya bininya kafir. Adam juga sama Hawa, gak bisa ngedidik anak. Itu ujian. Kita gak bisa jadi hakim buat agama orang, kita gak bisa. Akunya ustazah, akunya ustadz, anaknya berantem mulu. Ujian. Ujian. Orang gak dilihat dari ujian, tapi efek ujiannya gitu loh. Lihat, berubahkah imannya Nuh dengan pasangan hidup yang seperti itu? 950 tahun tuh dakwahnya doang. Usianya sampai 1500. Kebayang 900 tahun lebih dakwain pasangan. Kadang-kadang kita baru ngomong 2 minggu aja gak kuat ya sama dia. Aku tuh kalau sama dia saat kalau berdebat sama bini saat ujung-ujungnya dia bilang, "Pah, denger ya, lakum dinukum waliyadin." Itu buat orang kafir. Doa aja gua harus. Lakum dinukum, bukan itu arahannya. Kalau lakum dinukum tuh bicara agama, akidah. Kalau beda pendapat bukan lakum dinukum waliyadin. Allah yahdi, semoga diberikan hidayah. Kita minta tolong sama Allah. Jangan menjadi hakim buat cobaan orang lain. Kita lihat bagaimana dia menghadapi cobaan. Karena hidup ini cobaan. Berpindah dari satu cobaan ke cobaan yang lain. Surat An-Nisa ayat 34 Allah mengatakan, ini ayat buat perempuan. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Ada kitah minal ayat, potongan ayat Allah mengatakan, fasolihat, sebab itu maka semua wanita soleh. Qanitat. Hafizat, yakni memelihara diri. Lil ghaib, ketika suaminya enggak ada. Bima hafizallah. Oleh karenanya Allah telah memelihara dirinya. An-Nisa ayat 34 itu ada potongan ayat tentang kesempurnaan perempuan. Kata Allah, fasolihat, perempuan-perempuan yang merasa soleh.
Solihat nih perempuan-perempuan jamaknya. Qanitat. Dia taat. Dia taat. Dia orang yang bergaul. Dia orang yang berteman karena dia manusia butuh teman. Cuma agamanya mewarnai, bukan diwarnai. Dia pun menjadi muslimah yang mewarnai, bukan diwarnai. Dia berteman sama orang Indonesia, suku bangsa yang berbeda, bahkan berteman sama orang-orang Barat. Tapi dia nggak pernah berubah. Dia datang ke semua negara, punya uang, traveling lah dia dengan suaminya. Balik tetap menjadi wanita yang memang standar agama. Nah, kalau perempuan-perempuan yang gampang terwarnai, kadang-kadang belum sampai ke Amerika udah kuning rambutnya. Kadang-kadang merubah diri, ya, bukan kebaikan orang yang dia ambil untuk dia tiru prosesnya, tapi physically. Padahal Nabi sudah mengatakan, kata Nabi bahwa Allah ini menginginkan manusia itu istiqomah di atas syariat. Allah menginginkan manusia di atas syariat. Karena memang dengan dia di atas syariat, dia akan kemungkinan besar menjadi orang yang bertakwa karena syariat yang dia tegakkan. Kalau dia sudah bisa menegakkan syariat dan dia orang yang dimuliakan dengan ketaatan dalam syariat tersebut, akan banyak kebaikan yang Allah tawarkan kepada dia. Ya, janji Allah lah, ya, setiap ritual ibadah yang ditaati akan mendatangkan ketakwaan. Orang yang bertakwa punya 3 keuntungan. Yang pertama, takwa itu menjadi penyebab adanya makhrajan, solusi. Taat itu ya ja'alahu min amri yusran. Taat itu akan mendatangkan kemudahan pada setiap masalah yang dia miliki. Kalau tadi solusi, ini kemudahan. Taat itu yattaqillah yaj'alahu furqanan. Diberikan senjata yang namanya furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang perempuan yang soleh, perempuan yang soleha, perempuan yang qanit taat. Udah paham tadi ya? Taat itu Islam, iman, taat. Ya. Kemudian hafizat. Ya, yang bisa menjaga diri. Yang bisa menjaga diri. Karena dia tahu dia adalah dijaga, dilindungi. Ada saat di mana nanti dia nggak dilindungi sama suaminya, tapi dia melindungi dirinya dengan syariat. Ya. Bukan aji mumpung laki nggak tahu, bukan. Karena urusannya sampai akhirat nanti. Dia tahu dia punya suami yang baik, yang saleh. Dia nggak lepas tangan. Anisitat, alhamdulillah Ustaz, punya suami ustadz, punya suami orang soleh, punya suami orang ngerti agama, tinggal surganya doang, Tat. Tinggal surganya doang. Aisyah bini Rasul, pendamping Nabi di sorga, tetap baca Quran. Tetap menghafal banyak hadis. Bahkan beliaulah periwayat hadis terbanyak dengan Abu Hurairah. Karena dia tahu agama ini memang untuk diri, bukan untuk orang lain. Allah ciptakan manusia, walaupun dia istri Nabi, tercipta untuk beribadah. Sehingga punya kewajiban dia tetap beribadah. Jangan ambil tenang. Kembalikan kepada nama Allah tadi. Harusnya kamu beribadah kepada Allah. Kamu tidak merasa cukup dalam ibadahmu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ilah wa wahdah. Jangan ada rasa cukup dalam agama. Terus kita maksimalkan dengan harapan Allah muliakan kita dengan keagamaan kita. Maka dikatakan fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Karena itu Allah jaga dia. Dia berusaha untuk menjaga diri. Ya, dijaga ketaatannya sampai menjadi pilihan yang layak dipilih. Ketaatan itu akan menimbulkan kemampuan perempuan untuk punya harga diri. Ya kan dikatakan perempuan dinikahi karena hartanya tadi di awal. Bukan anak orang kaya. Tapi dia punya nilai. Khadijah nikah dengan Nabi. Dia pengusaha lintas negara. Barang dagangannya sampai ke Syria. Sampai ke Yordan kalau sekarang itu. Dia adanya di Mekah. Yordan itu jauh banget. 3-4 jam pesawat itu. Dan sampai ke sana. Nabi nikah dengan Khadijah. Karena memang istilah 5 liha ada di Khadijah. Nasab, lihasabiha, ada di dia. Nasabnya bagus banget, Quraisy. Nasabnya, ya Allah Ustaz, kalau aku kan nasab aku jelek Ustaz. Papa aku gini, mama aku gini. Aku gak bisa pilih takdir, ya sudah. Kalau kamu gak bisa bangga dengan nasab kamu, bikin anak kamu bangga dengan kamu.
Kalau kamu merasa masa lalumu buruk, jangan salahkan masa lalu. Jangan suka komplain dengan masa lalu. Saya sering bilang, nanti kita berandai-andai itu nggak boleh. Aduh Ustaz, ya Allah, andai aku dia punya mama penghafal Quran. Andai aku punya mama yang dekat sama agama. Andai aku nih, ya Allah Ustaz, punya mama yang seperti Khadijah, istrinya Rasul, ya. Seperti orang-orang soleh yang pernah hidup. Ya Allah, senang kali. Hei, kita nggak bisa pilih takdir. Hidup ini bukan berandai-andai. Karena secara fitrah, ada bayi yang lahir, orang tua bermanfaat. Tapi tidak sedikit Allah lahirkan seorang anak yang bakal bermanfaat buat kedua orang tuanya. Jadilah orang yang bermanfaat, bukan orang yang mengambil manfaat. Itu lebih mulia. Jangan salahkan takdir. Kamu malu menyebut siapa orang tua kamu. Jangan sampai kamu bikin anak kamu malu menyebut kamu ibunya. Harusnya dia bangga. Aku anak fulan. Aku anak si fulan. Allah ciptakan aku untuk bermanfaat buat mereka. Kalau memang nasab kita nggak bagus, jadilah nasab yang baik buat anak-anak kita. Baru bicara wali jamali kan. Baru bicara kecantikan. Kecantikan nggak nomor satu. Makanya Nabi menikah dengan Khadijah, bukan Khadijah cantik, dia cantik. Cuma nggak secantik Aisyah. Nggak secantik Ummu Salam. Nggak secantik Maryam Kipti dan perempuan lain. Allah, yang tercantik di zaman Nabi saat itu adalah Ummu Jamilah. Siapa Ummu Jamilah? Urwah binti Umayyah. Siapa Urwah binti Umayyah? Bininya Abu Lahab. Sampai dibilang Ummu Jamilah, namanya Urwah binti Umayyah. Dipanggil Ummu Jamilah. Kenapa? Di wajahnya terkumpul semua kecantikan. Lakinya Abu Lahab. Itu nama istilah. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dipanggilnya Abu Lahab karena bule, bersinar dia punya muka. Laki ganteng tajir, bini cantik nurut, menurut Abu Lahab. Tapi lihatlah, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya naran zata lahab wa imra'atuhu ammalatan fi jidha. Makanya diletakkan cantik itu yang ketiga, bukan yang pertama. Hari ini orang tawarkan kecantikan. Bukan multi talent yang dia miliki, bukan nasabnya. Yang ditawarkan kecantikan, akhirnya kalau sudah kecantikan jadi nomor satu ukurannya, yang hitam pun akan tanya, di mana skincare yang murah. Dia akan gosok mukanya supaya enggak seperti dia yang dulu putih. Terciptalah sekian banyak skincare supaya putih. Muka putih, tangan hitam. Si pendek pun akan mengoreksi sepatu hak tinggi. Betul? Sepatunya tinggi-tinggi. Ketika dia pakai, cuma merasa tinggi. Turun, balik lagi semula. Itu yang terjadi. Yang ada apa? Pura-pura. Akhirnya dia akan cari handphone yang filternya bagus. Terjadilah kepalsuan di muka bumi belakangan ini. Ya, kita ikutin, udah kulitnya palsu. Nggak begitu warnanya. Rambutnya juga dibikin lurus palsu. Alisnya kayak pedang shogun palsu. Dia punya mata pakai talang air. Dibuka kelopaknya, warnanya palsu. Ada yang hidungnya dioperasi, palsu. Ada yang dagunya dikikir sampai lancip gitu. Ada yang mulutnya disulam, palsu. Susah ngomong gitu ya. Udah gitu foto, filter palsu. Lihatlah foto palsuku. Gitu kan? Dia orang-orang yang lupa untuk bersyukur atau bersabar. Hidup bukan masalah ganteng atau enggak ganteng, cantik atau enggak cantik, tinggi atau pendek, putih atau hitam, gemuk atau kurus, jojos atau keriting. Bukan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah lihat hati dan perbuatanmu. Kalau kamu ganteng, kamu cantik, bersyukurlah. Jangan salahkan, jangan jadi kufur. Karena banyak orang yang tampan kemudian cantik, nggak dekat sama agama. Dan itu kenyataan. Ya, kenyataan. Makanya betapa banyak orang yang mungkin nggak seganteng, nggak secantik dia, justru ngerti agama. Masya Allah.
Hidup ini bukan masalah fisik, bukan, atau harta. Tapi bisakah kamu bersyukur? Nah, syukurmu itulah yang membaguskan hatimu. Kalau hatimu sudah baik karena syukurmu, Allah. Nabi mengatakan setiap pagi seluruh anggota tubuh berkata kepada hati. Kata mata, wahai hati, aku tergantung kamu. Kalau kamu baik, kan kupandang yang baik. Wahai telinga mengatakan, wahai hati, aku tergantung kamu. Kalau kau baik, kan ku dengar yang baik. Tangan pun begitu, kaki pun begitu. Kan ku sentuh yang baik, kan ku langkahi dengan yang suruh kembali kepada fitrah itu. Makanya bunga yang terjaga ini mesti kita rawat sampai menjadi perempuan-perempuan yang mentaati agama dan sangat mencintai. Ya, orang bisa timbul cinta dalam agama ini ya karena dia tahu manfaat agama untuk dia. Atau kalau mungkin bahasa cinta dalam agama kita, cinta itu bisa timbul karena 4 perkara. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, bicara cinta. Cinta itu adalah hasil dari 4 hal. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Jangan gampang ngomong cinta tanpa tahu siapa yang dicinta. Cintailah dia dengan ilmu. Ya, belajar mencintai dan benci karena. Yang kedua, yakin. Jangan kamu mencintai orang tanpa keyakinan. Akhirnya mulut gampang, aku sih cinta sama dia, yakin. Allahu a'lam. Gitu. Ikhlas. Orang mencinta itu nggak bisa kalau nggak ikhlas. Kayak kita cinta sama orang tua kita, diapain juga nggak bisa pindah hati gitu. Udah yang terbaik adalah orang tua kita sudah. Itu cinta. Cinta timbul dengan itu. Jujur, cinta itu jujur. Dalam cinta itu ada kejujuran. Karena ikatannya batin bukan fisik. Ya, iman, ikatannya iman. Ya, orang mau bilang apa yang terserah tentang dia. Cuma aku mencintai dia. Kenapa? Karena dia menginspirasi aku untuk berdekat sama Allah. Kekurangannya itu membuat aku sempurna di hadapan dia. Jadi kalau orang mencintai karena kesempurnaan, langka ini. Ya. Justru kata ulama, cinta yang sejati itu ketika kita bisa mencintai seseorang karena kekurangannya. Kenapa? Karena kita bermanfaat buat dia. Orang yang berpikir bagaimana mendatangkan manfaat, dia akan bersabar untuk selalu bermanfaat buat dia. Tapi kalau kebiasaan cuma ngambil manfaat, hilang rasa. Ibu yang punya anak bermasalah, anaknya banyak, satu yang bermasalah. Pasti yang di benak kita yang bermasalah, betul? Sampai-sampai kita suka komplain sama mama kita, mama, maaf, anak kan bukan cuma kakak doang, ma, banyak. Dikit-dikit dia, ya wajarlah kami cemburu, ma. Kenapa nggak berbagi rasa? Perhatian mama cuma buat dia doang sih, ma, nggak kayak buat yang lain. Hati-hati, jangan bikin orang tua kita menangis. Dia hanya bisa berkata, nak, satu waktu kau akan mengerti nanti. Mencintai itu bukan keinginan, tapi fitrah. Cinta itu kebutuhan. Allah meletakkan rasa pada tempat. Kalau kalian, mama kasih isyarat pun paham. Paham. Tapi yang satu ini nggak paham-paham. Sehingga mama nggak lelah untuk perhatian sama dia. Dan itu bukan maunya mama. Allah gerakkan rasa ini untuk dia. Nah. Orang tua yang paham. Kenapa? Cintanya lebih besar kepada anak yang kurang. Karena dia tahu dia berfungsi buat anak. Dan ternyata orang tua tuh senang. Sampai tua pun ketika dia melayani kita, dia senang. Masih punya harga di hadapan kita. Jangan kita bilang, mama nggak usah ini, nggak usah ini. Mama diem. Dia senang. Dia lebih senang kalau masih bermanfaat buat kita. Sehingga manfaat itulah yang dilahirkan oleh orang-orang yang mengerti posisinya. Toh Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum. Baik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan manusia lain yang paling layak mendapatkan manfaat diri kita ya orang tua kita. Ya saudara kita, kerabat dekat kita. Yang Nabi katakan yang paling lemah di antara mereka. Kalau kamu bisa dekat dengan mereka yang paling lemah di antara orang yang dekat dengan kamu, wallahi hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Allah akan kasih rezeki sama kamu. Allah akan tolong kamu. Kenapa? Ada doa orang lemah yang mendoakan. Ayo. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi ingat, kakimu masih menempel di bumi. Taklukkan dunia, bantu dunia dengan yang kau miliki. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah bilang kamu pakai dengan yang Allah titipkan, kamu pakai untuk akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Boleh. Sama kita berbuat baik dengan sejuta manusia. Tapi wallahi orang yang paling berhak untuk kita kasihi dan merasakan nikmat dalam hidup karena kita orang tua kita. Mereka orang cuma bangga pernah menjadi wasilah kemuliaan oleh Allah untuk kita. Jadi orang yang seperti itu. Yang kedua, bunga yang terjaga agar bunga tersebut tidak tercoreng oleh kotoran dalam kelopaknya. Di atas mahkota di mana dia ada, tidak berkata yang buruk. Karena bisa gak kita didik anak-anak kita ini supaya dia bisa menjaga pandangan pendengaran. Karena kata-kata itu kan dari corong hati yang namanya mulut. Ini mulut akan berkata yang buruk kalau hatinya buruk. Hati tergantung mata dan telinga. Kalau yang dilihat buruk, hatinya buruk. Yang keluar pasti buruk. Kalau yang didengar buruk, hatinya buruk, yang keluar pun buruk. Jaga bunga kita ini dari itu semua. Makanya rumah menjadi little boarding buat anak-anak kita. Jangan sampai anak ini terwarnai dari yang lain. Agak susah tapi. Kalau dulu kita cukup nggak keluar rumah, di rumah. Sekarang kita nggak keluar rumah, dunia di tangan kita, ada handphone. Tidak sedikit orang tua bingung kalau masalah handphone sama anak ini. Ya seharusnya sih nggak usah bingung ya. Akui saja mudaratnya handphone buat anak lebih besar ketimbang manfaat. Dan kita punya power, kita punya kekuatan, kita punya kekuatan untuk tahu bahwa apapun yang kita lakukan mendatangkan manfaat atau tidak. Ustadz bingung deh sama anak-anak di rumah, Ustadz kode handphone tuh susah dipanggil sama orang tuanya. Anaknya usia berapa Bu? Ya 10 tahun, di bawah 13 tahun sih. Ya subhanallah, itu handphone situ yang beli, pulsa situ yang ngisi. Giliran anak cinta dengan handphone karena terfasilitasi dengan handphone dan pulsanya, sekarang semua dibikin pusing. Kirain pusing sendiri, ngajak Ustadz pusing juga. Coba deh Ustadz, bayangin anak dia. Lawang Anda yang punya, kok Anda yang seperti itu? Coba mulai berpikir. Ya, kalau memang mendatangkan mudarat, agama kita mengajarkan cegah keburukan lebih utama ketimbang melakukan kebaikan. Ambil handphonenya, ini ngambek sebentar. Tapi nggak apa-apa, ke depannya dia terbiasa. Ya karena hari ini kita nggak bisa menjaga anak-anak dari ucapan yang nggak baik. Karena yang ditonton ya memang nggak baik. Sosial media yang kita buka apa, yang keluar apa kan. Ya namanya anak muda punya penasaran, ada diklik, kebukalah hal-hal yang nggak baik. Setan masuk ke badan dia. Nah itu saatnya agak susah. Makanya cara menjaga bunga yang kita miliki, anak-anak yang bakal mulia nanti pada waktunya itu, ya kita mesti perhatikan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Apa yang dia makan, apa yang dia minum. Karena ada arahan Nabi yang mengatakan, "Famanittaqo syubhat faqad istabra li dini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Famanittaqo syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat itu halal. Syubhat itu halal. Ini minuman di meja Ustadz, nggak tahu minuman siapa. Cuma saya minum boleh aja, tapi syubhatat karena nggak ada yang bilang buat siapa. Cuma kita pukul rata aja karena di meja Ustadz buat Ustadz. Itu kan kita husnuzon. Tapi kan syubhat nggak ada peruntukannya. Hari gini kan banyak yang syubhat. Nah, khusus buat anak kita sampai masa dia menjelang balik nanti, jangan kasih yang syubhat, apalagi yang haram. Karena Nabi mengatakan orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatan. Agama ya Islam yang kita di atasnya. Kehormatan ya anak ya harta kita semua. Nanti Allah yang bakal jaga. Nah, di balik dinding kau sedang apa? Kami nggak tahu nah. Apa yang kau perbuat? Mata kami terhalang dinding. Kau bicara sesuatu dari kejauhan, telinga ini pun terhalang jarak. Kupentangkan tanganku tidak sampai 2 meter.
3-4 meter kau berbuat sesuatu, kami tidak bisa menyentuhmu. Nak. Tapi demi Allah, kau ciptaan Allah. Kubukakan sebab agar Allah memantau dirimu. Ketika kau sadar, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ada malaikat di kiri kanan kamu, nah. Allah yang bilang seperti itu. Wa tuhaddisu akhbaroha bi an rabbaka auhalah. Hati-hati dengan tempat kau berpijak. Kata Allah, dimanapun kau berpijak, nah, bumi akan berkata. Wa tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka auhalah. Karena Tuhannya memerintahkan bumi untuk berkata, hati-hati, nah. Doa kami cuma satu untukmu, nak. Rabbi habli minas. Agar kami punya anak yang soleh. Yang kami butuh nanti satu waktu, nak. Satu waktu nanti, nak. Ada masa. Di mana ayahmu ini, mamahmu ini, bukan ayah mamamu yang 20 tahun yang lalu. Nak. Mudah sekali kau bersilap kata dan tingkah laku di belakang mereka. Nak. Matanya makin rabun menatap wajah anak. Ayahnya pun makin lemah dalam melangkah. Nak. Kau bisa berbuat semaumu, nak. Tapi demi Allah, nak. Allah Maha Tahu. Takutlah kepada Allah. Penanaman mental untuk dia seperti itu. Sehingga mungkin dengan temannya dia akan mendengar banyak perkataan yang tidak baik. Tapi karena memang hatinya terjaga, kita ngalamin banget gede di keluarga yang nggak bisa panggil nama-nama binatang yang hina kecuali pakai istilah. Awas lu ada guguk. Karena nggak bisa ngomong nama aslinya guguk. Bicara kotoran dan lain-lain. Ya, karena terbiasa. Allah bisa karena biasa. Walhamdulillah. Sadar nggak sadar, kita ini jadi orang tua di tengah anak yang suka melihat bukan mendengar. Jangan banyak ngomong sama anak. Anak cuma butuh tontonan yang menuntut. Ibu nggak usah bawel anak masalah kerudung. Ibu pakai kerudung yang bagus di hadapan anak. Bohong anak nggak niru. Anak itu duplicator itu. Tetap dia akan berkata, seburuk-buruk seorang ibu, my mom is my queen. My papa is my king. Udah pasti. Apalagi laki-laki ke mamanya, wallah ya ummi, intiara rosi. Wahai ibu, kau di atas kepalaku, wahai. Lelaki mana yang tak membela ibunya? Walaupun ibunya berbuat salah. Anak seperti itu gitu loh. Anak perempuan mana yang tidak suka dengan ayahnya? Didik dia untuk mencintainya. Karena demi Allah, Allah letakkan ikatan yang tak nampak oleh mata tapi bisa dirasa. Jujur kepada mereka. Ketika Quran mengatakan, wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalau bicara orang tua, Ustaz, banyak masalah yang membuat kami nggak dekat, Ustaz. Ada aja yang mengecewakan yang mereka perbuat, Ustaz. Sampai-sampai kadang-kadang aku pegal aja, Ustaz. Mama tuh kalau ngomong, kalau kita dipanggil nggak nurut, lagi ada urusan yang belum selesai. Bawa dalil. Mama manggil. Ingat, ibumu. Ayo, enak kalau denger gitu, Ustaz. Ya, harus akui memang seperti itu, gitu ya. Tapi ya, kita ngelihat timing. Jangan sampai kita nih pengen dimuliakan tanpa sebab. Gak ada hukum sebab akibat. Kalau kita di posisi dia juga wallahu alam bisawab kan. Jangan jadi orang yang membuat orang lain berbuat keburukan. Jadilah orang yang menginspirasi orang berbuat kebaikan. Ingat, anak kita ini senang melihat, bukan senang mendengar. Jadi kalau kita buat sebuah tontonan yang menuntun, dia akan ikuti itu. Dia akan ikuti semua tontonan yang menuntun. Kalau diajak bicara, kadang-kadang orang nggak suka kalau sama orang yang banyak ngomong. Butuh tontonan. Quran mengatakan, kalaupun orang tua kamu sampai mengecewakan kamu, mengajak kamu berbuat kufur, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, ada usaha jahadaka, berusaha membuat kamu berbuat kufur. Itu level kekecewaan yang orang tua ajarkan ke kita. Kata Allah, kalau bicara akidah, fala tuti'huma, jangan diikutin. Tapi wasohibhuma, bukan fasohib. Adakan usaha berteman dengan dia. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa, berusahalah berteman secara transparan sama dia. Nah, anak ini bisa bersahabat dengan kita orang tua. Gimana kalau orang tua nggak ngajarin persahabatan? Saya bingung, Tat, bagaimana bersahabat sama anak? Seperti kau bersahabat dengan teman kamu.
Kamu suka bilang, aku kenal sama teman aku udah 20 tahun dan kita nggak pernah ribut. Kok bisa? Kenapa sama anak cuma hitungan jam kita bisa ribut? Karena kita nggak berteman. Coba introspeksi diri. Berapa banyak yang kau lakukan dalam bentuk fisik yang kau dandani buat ketemu sama teman? Sampai anak tanya, mama, cakep banget sih ma, rapi banget sih ma, ya Allah mau kemana sih ma? Mama mau ketemu teman spesial. Kata anak, ya Allah mama pernah gak dandan buat aku seperti ini? Ma mau kemana sih ma, pergi mulu? Mau nongkrong di kafe sama sohib-sohib mama. Bisa berjam-jam. Ya Allah mama kalau sama temen apa nyari kafe yang enakan dikit. Kalau sama aku di meja makan. Aku, kulkas, hordeng, kaca, nakok gitu. Susunannya begitu mulu. Tapi kalau sama teman mama nyari tempat. Jangan heran, satu waktu nanti anak akan balas sengaja nggak sengaja. Rapi dan anak, ngaca nggak beres-beres. Sampai emaknya dengar anaknya baca doa lagi. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Kamu mau kemana sih sayang? Sampai ganteng banget sih Allah. Ini lagi cantik banget anak mama nih. Rapinya Masya Allah. Ma, kita pengen ketemu teman yang spesial. Bu, aku kalau ketemu dia mah, baju gak bagus, malu. Pakai aku khususin. Seoles tidak ada orang tua. Ya Allah. Temenmu itu sama mama spesialisnya bagusan mana gitu loh. Lebih spesial mana temanmu dengan seoles. Anak rapi, dandan bagus, bawa hadiah buat ketemu teman. Ya Allah. Nanti di Idul Fitri dibikinin paket dengan berbagai macam isinya. Buat siapa nak? Sampai bagus banget buat temen mah. Mamanya seoles. Hebat apa sih teman kamu nak? Sampai kamu khususkan kayak gini, cemburunya timbul. Apa kurang mama sama kalian? Ya karena kita membuat sebuah tontonan yang menuntun dia seperti itu. Cobalah sekali-kali lah berdandan yang tampan, yang cantik, yang wangi. Ambil tangan orang tua, cium. Cium keningnya. Tapi dia tanya, Pak Dina, ganteng banget, kamu cantik banget, mau kemana sayang? Mau ketemu manusia paling mulia di muka bumi setelah Rasul. Kalian. Coba sekali-kali kau berdandan buat orang tua. Didik bunga kita seperti itu. Didik bunga kita bukan cuma menyiapkan minuman dengan cangkir dan tatakan yang sama buat temannya. Kalau perlu dia khususkan sebuah gelas dan untuk kedua orang tuanya. Dan dia selalu berkata kepada anak-anaknya, jangan ada yang kalian pakai ini. Kenapa, Mah? Sebentar lagi kakek nenek kalian mau datang. Ada gelas khusus yang disiapkan buat mereka. Jangan ada yang ngadu-ngadu kamar depan. Kenapa, Mah? Sementara kamar tamu mama bikin seperti istana. Buat dua manusia mulia yang bakal datang kemari. Coba. Kalau sudah bisa begitu, al-jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kau mencintai yang di bumi ikhlas karena Allah, yang di langit pun bisa mencintaimu. Bahkan ketika Allah mencintai seseorang di bumi, Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan. Wahai Jibril, Allah mencintai si fulan di dunia itu. Fahibbuhu, cintai dia. Ketika Jibril tahu ada yang dicintai sama Allah, Jibril teriak ke seluruh penghuni langit. Kata Jibril, wahai penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan, Allah mencintai yang di bumi. Cintai yang di bumi. Seluruh penghuni langit mencintainya. Dan seluruh penghuni bumi akan ridho kepadanya. Lihat proses memetik sesuatu yang mulia. Lihat proses memetik atau memanen bunga yang akan dirajut, dibikin indah, menjadi sebuah ikatan kembang yang baik. Dengan proses yang baik. Dan Islam pengen seperti itu. Kemudian yang ketiga, didik anakmu. Didik anak, jaga bungamu untuk memiliki sifat sabar dan tak bersedih. Nah, walaupun bunga tidak lama umurnya,
keterbatasan masa bunga tersebut, nak, menciptakan 1000 puisi untuknya, nak. Nah, usiamu tidak lama, nak. Kau gadisku. Sebentar lagi kau akan dilamar sama lelaki yang mencintaimu, nak. Berat jadi orang tua, melepas anak yang dia cintai sekian tahun untuk lelaki yang baru dia kenal. Tidak gampang jadi mertua, maka jaga lisan mengatakan, Ustaz, mertua dulu atau orang tua dulu. Gak ada banding di antara keduanya. Ya. Walaupun beda hakikatnya, tapi gak ada banding di antara mereka. Wallahi. Nah, usiamu sebentar, nak. Tapi jangan pernah ada keburukan hubungan di antara kita karena sebentarnya hubungan kita. Nah, jadilah sesuatu yang memiliki kesan yang panjang. Mungkin masa kita cuma sampai 20 tahun bersama. Sebentar lagi kau dibawa sama orang lain. Perasaan baru kemarin kita kepang rambut. Perasaan baru kemarin tangan ini mainin poninya. Perasaan baru kemarin kita cium kepala anak perempuan kita. Bau baby oil kepalanya. Sekarang dia gadis dewasa yang dibawa orang. Doa kami untuk jadilah ibunda para ulama. Tak ada kewajiban lagi dirimu untuk kami. Tapi pahalanya akan selalu ada ketika kau berbakti pada suamimu. Siapkan maklum. Jadilah al-wadud al-walud Allah. Jadilah perempuan yang dipastikan penghuni sorga. Nah. Perempuan yang al-wadud yang menyiapkan maklum ini. Maklum ini. Siapkan maklum, kau baju untuknya. Kamu menjadi tolak ukur kebaikan. Al-walud suka dengan anak, banyak anak. Karena laki-laki bangga dengan jumlah bilangan anak. Jaga anak-anaknya sebagai kurota. Al-aud, nah, dia adalah perempuan yang tidak gampang menyalahkan orang lain. Kalau suamimu datang nanti berharap melihat anak-anaknya bersih, rapi, kenyataannya tidak, jangan kau salahkan orang lain. Laki-laki suka datang ke rumahnya, kemudian yang pertama ditanyakan anak. Kami orang laki ini kalau safar, sekian hari, sekian bulan, pulang ke rumah itu yang kami tanya anak. Fitrah kami sebagai laki-laki. Bukan meremehkan perempuan. Karena ketika kami melihat anak kami sempurna, kami akan jadikan kamu sebagai mahkota di atas kepalanya. Laki-laki seperti itu. Walaupun ibu dandan secantik mungkin. Ketika suami datang, jangan heran kalau anak-anak mana? Ini dulu, anak-anak Pak. Oh ya Allah, Masya Allah. Syukuran ya. Allah, makasih banyak. Baru kita bilang begitu. Nah, maklumi dia. Nah, suamimu nanti laki-laki yang kayak truk kosong bakternya. Keluar dari rumah, akan banyak masalah menumpuk di belakang dia. Tumpukan sampah dalam truk tersebut, kalau nggak ada pembuangannya, akan tumpah di mana-mana. Jadilah harsun untuk dia. Nah, jagalah dirimu, jagalah kandunganmu. Karena tidak ada ulama diletakkan pada kandungan yang kotor. Subhanallah. Dia jaga semaksimal mungkin. Kenapa? Karena ukuran. Karena perempuan cuma punya 2 kemungkinan di atas dunia ini. Menjadi sebaik-baik perhiasan atau seburuk-buruk fitnah. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Baru yang lain, al-banin, wal qanatiril muqantara dan seterusnya, wal khilal musawwama wal hars wal anam. Tapi yang pertama fitnah perempuan. Tapi Nabi mengatakan dunia mata wa khairul mata'in al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan perempuan salihah. Bisakah kau menjadi perhiasan yang paling baik, nak? Yang kalau nanti orang menatap kamu tuh hawanya pengen ibadah. Menatap kamu tuh seperti melihat Allah izinkan seorang bidadari turun ke bumi. Menjadi orang yang akan menjadi hujah aku di akhirat nanti. Bahwa dialah madrasah untuk anak-anak. Bunga yang terjadi. Didik mereka untuk sabar. Bukan orang yang cengeng. Nabi mengatakan, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Jangan jadi golongan orang-orang yang gampang menampar pipi, merobek baju. Ya. Jadi orang yang teriakan jahiliyah, jangan. Tolong, nak. Kalau Covid alal jamri, kami pernah merasakan bara di tangan mendidikmu, nak. Jangan sampai bara tanpa makna. Rusaklah tangan yang menggenggam dia.
Dia akan pelajari semaksimal mungkin supaya mendapatkan kebaikan. Kemudian, nah, jangan kau remehkan dosa. Nah. Kalau sekarang kau tahu untuk orang tuamu, fala taqul lahum ma'uf. Janganlah kau bilang ci pada orang tuamu, nak. Karena Allah haramkan itu. Ketika kamu menikah nanti, suamimu lebih dari ayahmu, lebih dari orang tuamu. Karena ayahmu nggak bisa bersetubuh dengan kamu, suamimu bisa. Dia lebih mulia. Baktimu kepada dia, nak, baktimu kepada kedua orang tuamu, nak. Jangan pernah kamu remehkan dosa. Jangan bilang ci, apalagi membentak dia, jangan. Karena sorgamu ada padanya. Jadilah orang yang betul-betul menyiapkan maklum. Dan yang terakhir, nak, tolong, nak, kau tahu bahwa ma'asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min hulkin hasan. Tidak ada timbangan yang paling berat di akhirat nanti. Di hari yang dikatakan yaumul hisab, melebihi timbangan akhlak yang mulia, nak. Pandai-pandailah menempatkan diri untuk menjadi bagian sebuah kebaikan. Berakhlaklah. Karena sekolah yang berakhlak ini akan melahirkan generasi robbani. Generasi yang betul-betul dimuliakan dengan sejuta kemuliaan. Masya Allah. Ini kita terbatas dengan waktu karena waktu sholat Jumat, ya. Sudahlah, kita berdialog lah. Ya, nanti kita cari waktu. Kalau udah urus yang enaknya seharian, ya. Tapi kalau sekarang kita manfaatkan aja dulu mukaddimah tentang bunga yang terjaga. Bunga yang terjaga. Nanti insya Allah pada Jumat kita akan kajian di Masjid TSM insya Allah, ya. Bahasan akan saya sambungkan karena bahasan nanti yang berikutnya adalah andai kau melihat kesalahan ibumu. Silakan yang mau datang nanti di TSM insya Allah, ya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilana Disabilitas Menengah. Ya. Saya memiliki anak-anak yang semenjak 10 tahun yang lalu tidak bisa saya perhatikan dengan mata saya. Seperti tema tadi Ustaz, menjaga bunga, ya Ustaz. Bagaimana saya cara memperhatikan mereka agar mereka tidak merasa aman. Kalau saya tidak perhatikan, kenapa saya tidak bisa melihat? Jadi mereka aman dengan tidak menggunakan hijab, tidak melaksanakan kewajibannya karena merasa ibunya tidak bisa memperhatikan dengan mata. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kekurangan yang kita rasa dalam diri kita ini bukan penghambat untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Mendidik anak itu bukti ketakwaan. Doa kita, Rabbi habli minas sholihin, itu bisa dibaca oleh orang yang sempurna dan tidak sempurna. Semoga Allah berikan kemuliaan pada pendidikan ibu dan anak nanti, insyaallah. Jadi nggak usah khawatir. Agama ini nggak menjadikan kekurangan diri kita ini terhindar dari kemaksimalan dalam pendidikan. Kita tahu Uwais Al-Qarni dulu, dia punya ibu juga yang nggak sempurna. Ibunya cacat. Sebagian mengatakan ibunya buta. Allah. Tapi lihat, Uwais dengan keterbatasannya Allah jadikan manusia yang tidak terkenal di dunia terkenal di langit. Karena ikhlasnya seorang ibu. Banyak kita lihat, dan rata-rata orang-orang hebat itu ibunya itu single parent. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Masya Allah. Hatta sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah, Abu Hurairah, ibunya itu pendidik. Mus'ab bin Umair, ibunya itu pendidik. Makanya
Disinilah pentingnya perempuan merapikan akidah untuk dimudahkan oleh Allah datangnya bantuan Allah, Bu. Ibu makin bertakwa dengan kekurangan tanpa komplain, ya. Ibu jadi orang yang bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa, tadi sudah kita bahas ada 3 keutamaannya. Diberikan makhrajan, solusi oleh Allah. Diberikan yusron, kemudahan. Diberikan juga sama Allah furqon, kemampuan membedakan yang hak dan yang. Sentuhlah hati anak kita. Sampai nanti dia ngelihat, aku dilahirkan dari seorang ibu yang mungkin sekarang nggak melihat. Tapi lihatlah mama. Satu waktu nanti kau melihat aku, mah, kau lihat aku di sorga. Bukan di dunia. Nggak nutup kemungkinan. Nutup kemungkinan. Mungkin memang Allah sengaja kurangi kita untuk sebuah kesempurnaan yang akan datang. Ya. Jadi nggak ada alasan, Bu. Yang penting kalau memang kita nggak mampu melihat, kita mampu untuk mempertontonkan yang baik dalam diri kita tanpa harus kita melihat bagaimana dia menonton atau tidak. Atau mengemas kata dalam lisan. Mama tetap baca Quran. Anak yang sempurna nggak ngaji akan malu. Mamanya nggak bisa ngelihat Quran tapi nggak pernah berhenti ngaji. Gitu ya. Itu semua kebaikan. Makanya kita ini hidup di masyarakat yang memang suka menonton, bukan suka mendengar. Ya, pertontonkanlah yang baik-baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lagi Fadol, silakan. Mangga, silakan. Yang punya waktu. Karena menjumatan ini, afwan. Karena banyak yang mau bertanya, mungkin kesempatannya saya satu kali lagi karena mau persiapan. Pertanyaannya nggak kebagian pertanyaan. Nanti kita banyakin pertanyaan di TSM deh. Mau nanya sekalian soal giring nanti insya Allah. Karena selesai Jumat kita langsung ada kajian. Fadol, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di pertanyaan Ustaz, saya beberapa tahun berpisah dengan suami dan saya membawa kedua anak suami. Iya. Tidak membawa, tapi saya adalah dari 2 ke 2. Saudara nenek dan kakeknya meninggal, anak saya terusir dari rumah nenek dan kakeknya. Sekarang mereka kos, dan yang saya bawa berenang karena nyebrang uang, dan saya tidak bisa mandiri karena ada pemasukan yang besar, sehingga anak saya bukan tidak bisa. Saya sebagai orang tua, insya Allah tidak pernah bosan Yang ditanya? dan untuk perempuan yang sebelumnya lagi yang sebelum dengan saya, dia begitu tahu dia terhadap beberapa tapi yang selama 1 tahun ini dia yang menjadi tulang punggung untuk sesuatu. Sedangkan yang anak-anak yang kos itu tidak pernah menanyakan atau apapun. Dan saya sebagai orang tuanya, sebagai ibunya yang sangat mengkhawatirkan pergaulan di luar sana. Saya mohon doa apa yang harus saya baca atau lebih baik saya harus seperti apa gitu Ustaz, apa saya harus menjelaskannya atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini yang dibilang bunga yang terjaga, walaupun jauh dari pandangan mata, jauh dari jangkauan tangan kita. Saya sampaikan tadi, saya cuma contohkan di balik dinding. Ibu jauh dari dinding tersebut lebih jauh lagi. Kita punya Allah. Tobatnya orang tua, hidayah buat anak-anak. Sehingga anak itu ujian buat kita. Dan Allah nggak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan. Ya. Allah akan uji kita dengan ujian yang kita mampu. Yang terpenting, tugas kita ini untuk mendidik, mendakwahkan, walaupun dari kejauhan. Karena dalam dakwah itu kan kalau ngelihat kemungkaran, rubah dengan tangan.
Kalaupun tidak dengan lisan, kalaupun tidak doa. Yang merubah itu Allah. Saran saya sih yang pertama, lebih bagusin lagi hubungan ibu sama Allah. Karena kalau kita sudah dekat sama Allah, gak ada yang gak mungkin, Bu. Gak ada yang gak mungkin. Kun fayakun, kalau buat Allah, inama amru idha aroda syai'an ayakula lahu kun. Allah yang bakal jaga insya Allah. Dan terus kabarkan. Karena ada satu masa di mana nanti anak itu kan manusia yang punya fitrah. Akan jadi orang baik pada waktunya nanti. Ada anak yang baik diomongin sekali paham. Ada yang butuh waktu sekian bulan. Ada yang wallahi, kadang-kadang orang tua sudah meninggal dia baru paham. Yang penting jangan lelah untuk mendakwahkan. Dan jangan pernah bersuuzon kepada anak. Jangan pernah berburuk sangka dengan takdir yang Allah takdirkan sama kita. Karena Allah mengatakan, ana inda zonni abdibi. Aku ini menurut prasangka hambaku, kata Allah. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk. Insya Allah Allah jaga dia nanti. Jangan lelah. Dan jelaskan pada saudara-saudaranya untuk jangan putus hubungan dengan dia. Kalau kebaikan gak sampai melalui lisan mama, kalian saudaranya. Gak ada bekas saudara, gak ada bekas keluarga. Kabarkan kepada saudaramu yang di sana bahwa ibunya gak lelah mendoakan. Paling gak ada usaha untuk tetap jadi anak yang soleh. Insya Allah. Mamanya baik, papanya baik, anaknya baik. Kita berhusnuzan kepada Allah. Jangan lelah untuk berbaik. Semoga manfaat insya Allah ya. Kurang, kajian kurang sebentar kayak gini ya. Semoga dimudahkan nanti insya Allah. Di waktu-waktu yang akan datang Allah mudahkan kita. Tapi intinya jangan lelah belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu dimudahkan ke surga. Dan kita berharap jadi penghuni surga insya Allah. Ya. Itu aja bisa disampaikan. Dan kita masih ada kegiatan lagi pada Jumat nanti insya Allah. Silakan yang hadir akan sambung bahasannya insya Allah ya. Ya buat saya pribadi, saya berikan pada pembawa acara. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Sebenarnya teman-teman, alhamdulillah kita